Ustadz, saya tahu saya akan meninggalkan dunia. Saya pengennya semua bekal saya bisa dibawa ke alam kubur sampai dengan ke akhirat. Bagaimana caranya? Bahkan kalau Anda berhasil menyiapkan cara ini, jangankan sampai ke akhirat, Anda meninggalkan dunia, langsung disambut langsung oleh Allah melalui nikmat-nikmat di alam kubur yang lebih banyak daripada nikmat dunia. Yang kalau Anda dapatkan nikmat di sini, ini belum ke akhirat. Anda punya bekal akhirat di alam kubur sudah dimuliakan. Dunianya ditinggalkan, tapi Allah berikan nikmat akhiratnya dan diberikan pendahuluan di alam kuburnya. Saking dahsyatnya, ada di antara mereka kata Allah, yang kalau bisa, artinya nggak bisa. Yang kalau bisa, mereka akan kembali kepada keluarganya dan mengatakan, cepat ke sini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Diberikan kehidupan, semuanya nikmat. Farihin bima atahumullahu min fadli. Mereka diberikan semua kemuliaan sampai gembira. Gembira. Yang paling dahsyat, lihat ayatnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, mereka akan balik lagi kepada keluarga yang sedang nangis, yang sedang sedih. Kata mereka, kalian jangan nangis ya, jangan sedih, jangan takut. Kalau bisa, cepat ke sini. Di sini lebih enak daripada di situ. Silakan lihat anak-anak Palestina. Sekali-kali perhatikanlah mereka. 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka. Lihat wajahnya. Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak. Senyum, bira. Perhatikan jika seseorang wafat, maka keluarganya, Allahu Akbar, ada yang memberikan manisan, ada yang memberikan gula-gula, dan mengatakan Alhamdulillah, mereka sudah menerima janji Allah, tinggal kami menyusul mereka. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? Satu kali seorang Indonesia, ini kisah nyata, datang ke Palestina, ke sebuah TK, sudah menunggu 200 anak TK di sekolah itu, untuk menunggu orang Indonesia menyampaikan cerita. Begitu sampai di TK itu, semua duduk dengan rapi, ambil saf paling depan. Tiba-tiba bertanyalah kemudian pencerita ini dengan pertanyaan yang luar biasa. Perhatikan pertanyaannya. Siapa yang ingin jadi presiden? Tidak ada yang angkat. Coba lihat. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, nggak ada yang begini. Diam semua begini. Siapa yang pengen jadi dokter? Yang perempuan malu-malu mulai ngangkat. Sebagian. Siapa yang pengen jadi pemain bola? Yang laki-laki sebagian malu-malu ada yang ngangkat. Tapi begitu yang ketiga, nih lihat nih. Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Tiba-tiba ruangan itu hening. Diperhatikan 200 anak itu tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Diam. Tapi semuanya bukan mengangkat tapi mengepalkan tangannya sambil berteriak. Nahnu mujahid fi sabilillah. Nahnu mujahid fi sabilillah. Kamilah mujahid fi sabilillah. Kalau ada mujahid di bumi itu kami orangnya. Kalau ada yang berjuang di jalan Allah itu kami orangnya. Mujahid. Maksudnya apa? Semua kegiatan mereka, mau jadi dokter kah, mau jadi apakah, mau jadi pengusaha kah, maka mereka akan lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua di jalan Allah. Anda silahkan jadi apapun di dunia. Mau jadi guru, silahkan. Jadi polisi, silahkan. Jadi tentara, silahkan. Jadi presiden, silahkan. Jadi gubernur, silahkan. Pengusaha, silahkan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda menjadikan apa yang Anda kerjakan itu karena Allah? Jadi orang tua, iya. Tapi apakah saat mendidik anak Anda kerjakan karena Allah? Ini saya tanya pada ibu, pada bapak sekarang nih. Bapak tuh nyekolahkan anak sekarang, mendidik sekarang, itu karena Allah atau karena ingin anaknya pintar? Anda merawat anak itu karena sayang atau karena Allah? Jika Anda hanya kerjakan untuk urusan dunia, saya sekolahkan anak hanya karena ingin pintar saja, maka ini masih dunia. Jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun mengerjakan itu. Jika Anda katakan sekarang saya merawat anak, saya karena sayang. Jangankan Anda, yang belum beriman pun, yang non-muslim pun merawat anak ya karena sayang. Maka orang ahli akhirat itu, begitu tahu dia ingin akhiratnya mulia, berkumpul lagi dengan keluarganya, maka bagaimana caranya? Kata Allah, jadikan semua aktivitas dunia itu sebagai bekal kemudian menuju akhirat. Bagaimana caranya?
niatkan untuk kepentingan akhirat. Begitu Anda niatkan, maka semua dilakukan di jalan Allah. Semua yang dikerjakan di jalan Allah disebut dengan fi sabilillah. Maka berubahlah namanya dari sekedar kegiatan bahasa Arab yang disebut dengan amal. Begitu dikerjakan karena Allah fi sabilillah, maka berubah namanya menjadi sholih. Sholih itu segala yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah namanya menjadi amal sholih. Kalau banyak yang dikerjakan, cari nafkah karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, semua karena Allah dikerjakan. Maka jamaknya solihat, amilus solihat. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, maka bekal pertamanya tidak ada yang lain. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar kepada orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian pengen masuk surga, pengen ke akhirat, silahkan. Saya berikan kamu senang di dunia, kamu juga senang di akhirat. Jangan sampai dunianya sengsara, akhirat senang. Atau maaf, dunianya senang, akhirat sengsara. Allah menginginkan dunianya senang, akhiratnya senang. Dua-duanya, dunia senang, akhirat senang. Bukan salah satu, dunia senang, akhirat tidak. Atau akhirat nestapa, dunia senang, tidak. Yang Allah katakan mesti ada golongan yang kedua, dunianya senang, akhiratnya senang. Kesenangan yang diberikan karena Allah disebut dengan hasanah. Maka dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Maka muncullah kemudian klasifikasi nomor 2, ayat 201. Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.